untuk kembali belajar membahas topik Visual Basic yang keempat, yaitu decision. Decision itu artinya keputusan, artinya dia akan mengambil suatu keputusan dengan melakukan suatu pengujian dari suatu kriteria atau kondisi. Kita masuk ke pengantarnya dulu ya. Apa yang dimaksud dengan decision? Jadi decision ini merupakan perintah untuk menguji suatu kondisi yang ada sehingga menghasilkan jawaban yang benar atau jawaban yang paling benar. Nah, apa fungsi penggunaan perintah decision? Ini adalah untuk mengontrol program, yaitu logika percabangan. Ya, jadi kan dalam program itu pasti ada pilihan-pilihan. Jadi bisa kita kontrol dia ke kiri kah, ke kanan kah, lalu ke kiri lagi, dan ke arah mana yang mau kita inginkan di dalam program. Itu semua bisa kita lakukan dengan memanfaatkan perintah decision. Nah, jadi setiap bahasa program pasti ada namanya logika pencabangan atau logika percabangannya. Visual Basic juga memiliki logika percabangan itu atau disebut dengan decision. Nah, kita lihat dulu ilustrasi decision ini. Nah, di sebelah kanan ini adalah flow chart-nya, bagaimana decision itu bekerja dalam program. Nah, tentu decision itu harus ada kondisinya. Kondisinya itu kita tentukan ya, atau sudah ada kondisi di awal. Nah, jika jika data yang diinput ini masuk ya, jika data yang diinput sesuai dengan atau diuji sesuai dengan kondisi dan dia benar, maka yang muncul ada pernyataan yang benar ini. Namun jika data yang diinput itu tidak sesuai dengan kondisi, ya maka dia akan menghasilkan jawaban yang salah. Nah, ini dia pernyataan yang benar. Dan dari sini ini ada pernyataan yang salah. Ya. Nah, ini contoh ilustrasi decision lainnya. Misalnya nilai yang mau diinput ini kondisinya adalah nilai lebih besar sama dengan 75. Nah, ini dia kondisinya. Jadi kalau kondisinya terpenuhi yaitu nilai lebih besar sama dengan 75, maka pernyataan atau statement yang akan ditampilkan itu adalah lulus. Ya, ini dia ya. Nah, kita lihat ke bawah. Jadi kalau nilainya itu 50, maka dia gagal. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan kondisi. Kondisinya adalah lebih besar sama dengan 75. Nah, 50 dia sudah tidak sesuai dengan kondisi, maka salah ya kan? Nah, yang salah itu dinyatakan dia nanti akan tampil gagal. Nah, kalau nilai 80 itu lebih besar sama dengan 75 sesuai dengan kondisi, maka dia lulus. 95 lebih besar sama dengan 75, dia lulus. 45 apakah lebih besar sama dengan 75? Tidak, maka yang akan dipilihnya itu atau yang kita atur kontrol programnya itu adalah menghasilkan statement gagal. Nah, begitulah cara kerja dari yang namanya decision. Menguji suatu kondisi yang sudah ada untuk menghasilkan jawaban yang paling sesuai atau paling benar dengan kondisi yang ditentukan. Paham ya? Mudah dimengerti ya? Oke, kita lanjutkan. Nah, tentu dalam decision kita akan menggunakan operator. Nah, operator-operator yang digunakan itu ada sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih kecil sama dengan, dan tidak sama dengan. Namanya dia ada kondisi, maka harus ada operator yang digunakan. Kita sudah belajar operator di pertemuan sebelumnya. Nah, perintah decision dalam Visual Basic 6 yang akan kita bahas yaitu ada dua perintah, ada perintah dengan menggunakan if dan else, yang kedua dengan menggunakan perintah select case. Ya. Nah, kita masuk ke perintah if dan else. Nah, untuk perintah if dan else, begini sintaks penulisan programnya. If, ya apa kondisinya? Nah, di dalam kondisi ini tentu ada variabel ya. Apa variabelnya, ada kondisinya, ada penggunaan operatornya. Nah, semua itu disebut dengan kondisi. Then, apa blok kode program pertama atau pernyataan yang akan ditampilkan. Selainnya, apa yang kita ingin tampilkan. Ditutup dengan and if. Inilah if, then, else. Ya. Yang ini
ada agak berbeda dengan yang kedua. Nah, kenapa? Kalau yang ini disebut dengan if-nya itu if tunggal. Kenapa tunggal? Karena penggunaan if-nya hanya satu. Ya, kalau if-nya satu itu karena ya jawabannya ada dua. Ya, misalnya lulus dan gagal. If-nya satu itulah if tunggal. Jawabannya ada dua. Ya, yang kedua ini adalah if majemuk. Penggunaan if-nya lebih dari satu. Yang mana dikatakan dengan if-nya yang pertama? Ini if pertama. Lalu ada if lagi. Else if. Nah, sudah lebih dari satu. Berarti if majemuk. Kalau dia if-nya sudah lebih dari satu atau dua misalnya, maka biasanya jawabannya ada tiga. Contoh, if-nya kan dua. Jawabannya ada tiga. Jawaban satu, jawaban dua, jawaban tiga. Itu if majemuk. Mana jumlah if-nya itu adalah n tambah 1 untuk jawabannya. Ya. Jika if-nya 2, jawabannya 3. Jika if-nya 4, jawabannya pasti ada 5 pilihan jawabannya. Ya, pilihan jawabannya ada 5. Oke. If tunggal, if majemuk. Begini cara penulisan programnya. Oke, nanti kita lihat contoh programnya. Ini sintaksnya saja. Lalu ada contoh programnya. Buatlah program untuk menentukan nilai huruf dan keterangan. Ini ada nilai huruf, ini ada keterangan yang didapatkan seorang mahasiswa dari nilai yang telah diperolehnya. Nah, ini dia. Nilai yang diperolehnya itu ada intervalnya. Kalau intervalnya 80 sampai 100 nilai hurufnya A, maka keterangan lulus. Kalau didapatnya 68 sampai 79, maka nilai hurufnya B, keterangan lulus. 56 sampai 67 C lulus. 41 sampai 55 D remedial ya, remedi. Lalu 0 sampai 40 nilai huruf E atau gagal. Oke. Ini kondisinya sudah diketahui dulu kondisinya ya kan? Nah, nanti berarti ketika diuji contoh saya tanyalah dulu kalian, coba konsentrasi. Kalau misalnya nilainya adalah, nilai yang didapatnya itu adalah 83. Ya, 83. Nilai mahasiswanya didapatnya nilai 83. Berapa nilai hurufnya? Nah, ingat saja 83 itu ada di interval 80 sampai 100. Berarti dia akan dapat nilai huruf A dan keterangannya adalah lulus. Nah, kan gampang kan begitu cara langsungnya ya kan. Kalau nilainya adalah 65. 65 ada di mana? 65. 65 itu ada di 56 sampai 67 ya kan? 65 nilai dia. Maka dia akan dapat nilai hurufnya C, keterangannya adalah juga lulus. Bisa ya? Oke, biar kita masuk ke kode program, misalnya nanti kita buat dia di Visual Basic seperti ini. Bagaimana membuatnya ini? Lalu ada text box, ada label, ada nilai huruf, ada keterangan. Begitu kita klik atau kita ketikkan di sini nilai angkanya, dia langsung berubah. Nah, programnya mana? Ini programnya. Ya. Oke. Nah, sekarang kita buatlah ke programnya ya. Kita buat programnya. Kita buka Visual Basic. Di sini sudah saya buka Visual Basic ya. Visual Basic. Nah, Visual Basic-nya seperti ini. Kita buat. Nah, langsung kita sesuaikan. Misalnya kita lihat di sini ada formnya. Ada nilai angka, nilai huruf, ada keterangan ya. Bagaimana cara membuatnya? Kita tambahkanlah label. Ini label. Double klik saja. Ya, double klik. Oke. Nah, ini dia. Kita tunggu masuk. Oke. Sudah tambah satu label. Nah, kita atur dulu pengaturannya di sini. Coba lihat di properties. Nanti kalian atur sendiri ya. Ada namanya auto size ya, auto size. Kita buat true. Ya. Lalu kita buat ukuran hurufnya. Font ya. Nah, ini ukurannya font. Kita ganti saja dia. Ukurannya
Ya, ini di Visual Basic ini di pengaturan-pengaturannya yang agak harus kita pahami ya. Misalnya kita buat dia 24 saja. Kalau yang lainnya kita okekan saja. Nggak salah, ada lebih besar dia kan, ganti ke pointer. Oke, kita arahkan kemari. Nah, mudahnya di sini, satu lagi yang lain kita atur biar supaya di tengah ini jangan lupa kita atur. Kita klik di form ya. Ini form yang mau kita atur. Nah, di Visual Basic mana yang mau kita atur itu yang kita pilih. Lalu pada startup position kita buat saja dia center screen. Oke, udah. Nah, label sudah jadi. Kita lihat dulu. Di sini dibuat nilai angka. Oke, maka kita mengganti label 1 ini ada di bagian caption. Ini caption. Tandai dulu labelnya. Lalu lihat di properties. Label 1 menjadi kita buat dia nilai angka. Nilai angka. Enter. Oke. Jadi ya, nilai angka. Nilai hurufnya bagaimana? Yang ini sudah bisa kita copy, ya kan? Tandai, jadi kita nggak perlu format-format lagi. Tandai labelnya, klik kanan, pilih copy, lalu tandai formnya, klik kanan, pilih paste. Nah, kalau ada pesan seperti ini, kita jawab no, supaya dia masing-masing berbeda dia. Tidak ada dia apanya, array-nya, control array-nya nggak dibuat. Ya. Kalau sudah jawab no. Oke, kita geser. Oke, sudah jadi yang kedua. Ya, kita pastekan lagi untuk yang ketiga, yaitu keterangan. Ya, keterangan tinggal kita pastekan saja. Paste ada pesan jawab no ya, jangan jawab yes, jawab no. Oke, udah ya. Nah, sekarang kita ganti. Menggantinya tandai, cari di bagian caption, lalu ganti ini menjadi yang kedua itu adalah nilai huruf, lalu keterangan. Kita ketik saja nilai huruf, enter. Lalu yang ketiga, keterangan. Ganti lagi di captionnya, keterangan. Nah, formatnya sudah sama. Ya, sudah sama dia. Selanjutnya, kita tambahkan. Kita lihat dulu, ini ada namanya text box. Nah, text box itu yang ini. Nah, ada text box ya. Kita drag saja, klik sekali. Lalu kita drag belah dia di sini ya. Oke. Nah, supaya sama ukurannya dengan label tadi, yang pertama, yang berikutnya kita hapus dulu teksnya ini, biar nggak muncul kata teks 1 di teksnya ini, kita hapus dia. Hapus dulu ya. Enter. Nah, kosong dia. Lalu, fontnya kita ganti, biar sama ukurannya. Jangan kecil ya, kan labelnya besar, tapi text boxnya kecil ukurannya. Tadi adalah berapa? 24 ya, kita okekan. Nah, nggak nampak dia, nanti setelah ditampilkan baru nampak. Oke, nah berikutnya yang dua ini dia kan label juga dia, label huruf, label keterangan. Ya. Nah ini bagaimana buatnya? Kita copy lagi dari sini. Nah, Ctrl C aja lagi, boleh langsung Ctrl C di keyboard, Ctrl V. Jawab no. Kita geser, ya. Nah ini kita kasih di captionnya LBL ya. Sama label huruf. Ini keterangan kita ganti menjadi LBL huruf ya. Nah, LBL huruf, LBL huruf. Oke, enter. Itu pada caption. Pada name-nya juga kita ganti LBL huruf. Ini name. Ya, ini masih label huruf dia. Label LBL itu label ya. Name-nya juga kita ganti menjadi LBL huruf. Enter. Oke, ya. Jadi namanya sesuai dengan isinya. Nah, ini kita pastikan lagi. Ctrl V lagi, jawab no. Nah, yang ini kita kasih namanya adalah label keterangan. LBL cat. Ya, caranya sama. Di captionnya dulu kita ganti LBL cat, enter. Lalu di name-nya kita ganti juga LBL
cat. LBL cat. Lalu enter. Oke. Satu lagi ada tombol exit. Exit itu untuk keluar ya. Itu boleh dibuat karena di program pun tidak ada dibuat tombol ya. Oke, nggak usah kita buat, biar saja nanti di close dari programnya saja, tombol formnya saja. Oke, ini aja kita buat dulu rancang. Selanjutnya kita masuk ke kode programnya. Kita lihat ya, kita lihat kode programnya ini adalah txt nilai. Oh, ini satu lagi ada txt nilai. Kita kasih namanya. Ini tadi belum kita kasih nama, masih teks satu namanya. Kita ganti namanya menjadi txt nilai ya. Txt nilai. Maka kita cari di sini, kita ketiklah txt nilai. Enter. Nah, jadi ketiga objek ini sudah punya nama. Kalau ini kenapa nggak diberi nama, Bang? Karena dia hanya tampilan saja, hanya label saja, hanya keterangan. Kan tidak ada proses di sini. Kalau ini kan mau kita proses, jadi perlu diberi nama. Ya, kalau ada pertanyaan seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke kode programnya, yaitu private sub txt nilai change. Bagaimana masuk ke situ, ke dalam kode programnya? Kita double klik aja yang namanya txt nilai, double klik. Nah, nanti kan muncul ya, private sub txt nilai change. Kita lihat. Sudah sama ya. Nah, inilah yang kita ketikkan. Maka kita ketikkanlah programnya, nilai sama dengan file txt nilai titik teks. Nilai sama dengan file txt nilai. Nah, udah ada namanya, titik teks. Langsung muncul dia. Ya, kalau namanya sudah kita buat. Yang berikutnya ada di sini if. Ya, maka kita langsung mulai menggunakan kode programnya. If nilai ya. Ini dia lebih besar sama dengan 80. Nilai lebih besar sama dengan 80 and nilai lebih kecil sama dengan 100 dan. Nah, kan udah sesuai dengan kriterianya. Kita lihat ini. Begini cara buatnya. 80 sampai 100, jadi dibuat dia dengan kode program itu diantaranya. Lebih besar sama dengan 80 dan nilai lebih kecil sama dengan 100. Nah, jangan bingung ya kan. Ini gimana cara buatnya, ini tanda gini salah lah tentunya kalau langsung dibuat 80 kurang 100. Nggak begitu kode program dikerjakan ya. Oke. Kita lihat lagi, kalau dia oke, maka label huruf caption A, label keterangan caption sama dengan lulus. Maka kita buatlah jawabannya. Yang pertama adalah label huruf LBL huruf titik caption. Nah, langsung muncul dia. Sama dengan ini dia adalah A. Label LBL keterangan cat titik caption adalah lulus. Sama dengan lulus. Ini yang pertama. Yang kedua bagaimana? Maka kita lihat lagi kondisinya. Yang kedua kondisinya adalah 68 sampai 79. 68 sampai 79 kita gunakan else if. Else if. Nah, ini kita copy saja boleh. Nah, kalau begini error dia, nggak apa-apa, namanya kita pindahkan ya kan. Ini copy, Ctrl C, Ctrl V ya. Untuk else if-nya harus seperti ini ya. Lalu kita ganti, tadi kan 80 100, maka yang kedua itu adalah 68 sampai 79 ya. Maka ini tinggal ganti 68 lebih kecil sama dengan 79. Oke. Dan nah ini tinggal kita copy lagi. Nah, copy saja ya. Ctrl V. Nah, ini kita ganti, jawabannya ini adalah B. Dia lulus ya kan. Yang kedua B lulus, yang ketiga C. Oke. Maka kita ganti lagi, kita copy lagi. Caranya ini copy semua. Ctrl C, Ctrl V, ganti nilainya, yaitu menjadi 5667. Lebih besar dari 56, lebih kecil dari 67. Pakai sama dengan. Yang ini C, ini lulus. Ya. Copy lagi. Ctrl V,
Yang berikutnya ini adalah 4155. Maka kita buatlah di sini 41, ini 55. Ini dia nilai hurufnya berapa? D, tapi dia remedial ya, remedi. D, remedial ya. Nah, satu lagi kita tinggal menggunakan yang namanya else ya. Nah, kan? Karena kondisinya ingat ya, seperti yang Abang terangkan tadi, jawabannya ada berapa nih? 1 2 3 4 5. Ya, seperti Abang bilang kalau if-nya ada 4, jawaban 5. 1 2 3 4 5. Begitu juga sebaliknya. Kalau jawabannya ada 5, maka di dalam if penggunaan if-nya ada 4. If yang pertama ya 1 2 3 4. Maka yang lainnya itu menjadi else. Bukan else if lagi. Else, maka ini copy saja. Copy, gantilah ini menjadi dia gagal. Oke, dibuka dengan if, harus ditutup dengan and if. Oke. Udah, begini saja kode programnya. Kita coba jalankan, running saja ini, tekan tombol start ya, tekan tombol start untuk menjalankan atau running. Iya. Oke, udah muncul nilai angka. Oke, kita lihat dulu nilai angka di sini. Iya, supaya misalnya kita masukkan dulu 88. Oke, kita lihat. Masukkan 88. Langsung berubah dia kan? Jadi apa yang berubah di sini langsung dia huruf A lulus. Ini kan saya geser dulu ini programnya dia langsung nilai huruf A, keterangan lulus. Karena dia ada di antara interval ya, 80 sampai 100. Saya buat dia 76. B lulus, 76 ada di sini ya. Itu di programnya. Saya buat di sini misalnya 100. Ya tentu lulus karena di sini dia kan. Nah, batasnya kan harus 100, janganlah dibuat lebih ya kan. Kita buat misalnya 69. B lulus juga, 69 ada di sini ya. Nah, begitulah kode programnya ya. Dan ini dia dijalankan sudah melakukan kondisi yang benar sesuai dengan pengujian kondisi yang benar. Nilainya di input, hurufnya muncul, keterangannya juga muncul. Ya. Nah, ini kode programnya. Seperti yang sudah Abang buat di materi kita. Gampang ya? Nah, begitulah penggunaan perintah decision dalam Visual Basic. Nah, sudah ada contoh programnya dan sudah ada hasilnya kita jalankan. Ini programnya. Oke, ini formnya yang mau kita desain. Nanti kalau sudah ada komputer kalian sendiri dan sudah memiliki program Visual Basic, lakukanlah langkah-langkahnya tadi sesuai dia. Harus sesuai supaya bisa dijalankan. Oke, nah itu dengan menggunakan if. Selanjutnya dengan menggunakan perintah select case ya. Perintah select case. Nah, kita bisa lihat di sini select case bagaimana sintaksnya. Ya. Sintaks select case itu menggunakan select case nama variabel. Ini sudah ada sintaknya. Diawali dengan select, diakhiri dengan and select. Ya. Nah, apa bedanya, Bang? Nah, bedanya dengan if ya. Kalau if itu dia ada perintah selainnya, ya kan? Else ini dia selainnya. Ya. Kenapa rupanya dengan perintah selainnya? Ya. Karena kalau selainnya dari kondisi yang ada, maka dia dianggap gagal gitu dia. Ya. Harusnya kan satu persatu lah jawabannya. Soalnya ini, kondisinya ini, jawabannya ini. Satu kondisi, jawabannya ini. Itu dengan menggunakan select case. Select case dia satu kondisi, satu jawaban. Oke. Nah, coba kita lihat dulu programnya, masih ada di sini. Tadi kan kriterianya dengan menggunakan if, ini ya. Bagaimana kalau misalnya ini kan 0 sampai 40 dia E. 80 sampai 100 dia A.
Sebenarnya di dalam nilai kan semua ada di sini. Ya kan? Nah, tapi bagaimana kalau nilainya 150? 150 kan nggak ada kan? Nggak ada 150. Tapi begitu kita jalankan, ya kita masukkan 150, dia dianggap gagal. Nah, kenapa? Karena selainnya. Ya. Jadi selainnya itulah di dalam if yang akan diprosesnya. Ini dia selainnya. Nah, ini memenuhi ini, ya. Nah, jadi selainnya tentu ini tidak salah, ya kan? Tapi itulah masih ada kelemahannya dengan penggunaan if, di mana ketika kita input suatu nilai yang tidak ada di dalam kondisi, maka dengan penggunaan if dia dianggap itu adalah selainnya. Nilai selainnya itu adalah nilai yang gagal untuk kondisi ini. Ya, untuk kondisi yang lain nilainya tentu berbeda, selainnya apa kan gitu kan. Tapi dia pastilah akan menjadi nilai yang selainnya kalau tidak ada di dalam kondisi. Oke. Nah, jawaban itu atau kelemahan itu bisa dijawab dengan menggunakan perintah select case. Oke, bagaimana select case? Dia adalah perintah decision dengan membuat satu kondisi, satu jawaban. Nah, misalnya ya, satu kondisi, satu jawaban. Nggak ada selainnya nanti dia. Oke, misalnya kita buat program menentukan harga barang berdasarkan jenis barang yang dipilih. Harga barang dan satuannya, ya, harga barang dan satuan berdasarkan jenis barang. Kalau dipilih CD blank, maka harganya, satuannya muncul dia. Nah, ini dia sudah ada programnya. Kita akan coba praktekkan bagaimana langkah-langkah. Nah, jadi tak ada pilihan yang lain, ya kan? Tak ada. Oke, kita buat. Nah, ini kita ganti saja, boleh programnya kita hapus saja pun nggak masalah. Ctrl A di bagian view code, delete. Lalu yang ini nggak usah diganti semua ya. Ini kan masih kita gunakan labelnya, bisa kita ganti-ganti. Ini saja kita hapus. Oke, baru kita sesuaikan. Nah, jenis barang, harga satuan. Oke, ini pakai label ya, kayaknya nggak perlu ya. Ini gimana cara buat ini ya? Kita ikuti aja seperti yang ada di form. Kita hapus aja ini. Ini ada yang disebut dengan frame, ya. Frame, kita tambahkan aja, klik frame-nya, lalu kita drag sekali di sini. Oke, nah kan muncul frame-nya kan. Lalu kita lihat di sini ada jenis barang. Nah, kita ubah dulu font-nya biar lebih besar dia. Font, kita pilih dia misalnya 15 saja. Oke. Nah, frame-nya kita ganti dari mana? Tetap di bagian yang namanya caption. Nah, ini dia kita ganti jenis barang. Jenis barang ya. Oke. Lalu kita lebarkan sedikit untuk membuat yang kedua ya, membuat yang kedua harga dan satuan. Nah, bisa kita copy. Nah, kita copy saja kalau bisa di copy. Ctrl C, ingat mengkopinya jawab no ya, jawab no biar kita tidak perlu membuat array-nya. Oke, ini dia yang kedua. Yang ini kita ganti menjadi harga dan satuan. Sama kan? Harga dan satuan. Oke. Lalu ini tombolnya nggak usah ya, kita keluar dari tombol biasa saja. Seperti ini aja kita rancang dulu. Lalu ada ini namanya list box ya, list. Nah, ini ada list. Bagaimana itu? Mana list? Kita carilah di sini dia list box. Ya, ini list box ya. Kita klik, lalu kita drag di bagian frame, di atas frame. Nah, jangan lupa di drag dia. Drag. Oke, kecil kali hurufnya, kita besarkan lagi di bagian font. Oke. Lalu kita buat misalnya juga dia adalah 15. Oke. Ada tulisannya list 1. Nah, di sini kan dia CD blank, buku tulis, kertas, pulpoin. Di mana mengisinya ini, Bang? Nah, pada list box namanya list box ya, nanti kita ganti. Kita tandai dulu list box-nya. Lalu kita cari di situ ada yang namanya list. Ini dia, list
list. Oke. Nah, ya, kita isilah listnya sesuai dengan sini. CD blank buku tulis kertas ballpoint. Maka kita ketikkan di list. Caranya kita ketik dulu CD besar ya, CD blank. Lalu Ctrl Enter biar dia ke bawah, Ctrl Enter, Ctrl Enter ya. Lalu apa lagi? Tadi CD blank, lupa. Buku tulis kertas ballpoint. Nah, kita arahkan lagi buku tulis kertas ballpoint. Nah, udah masuk di tadi ya. Buku tulis Ctrl Enter ya untuk berpindah Ctrl. Kertas untuk berpindah ke bawah tanpa hilang ya. Ctrl Enter. Ballpoint. Kalau ini Enter. Nah, sudah masuk dia kan? CD blank, buku tulis, kertas, ballpoint. Lalu apa? Di sini ada label ya. Label. Nah, ini harus kita drag labelnya. Tandai label. Kita drag di sini. Oke, lalu kita atur lagi. Auto size-nya kita buat true. Ya, font-nya kita buat 15. Font 15. Oke. Lalu kita buat harga satuan. Oke, ya ini kita copy Ctrl C, tapi kita harus di label mempastenya supaya dia di atas frame. Oke, Ctrl Z. Delete ya. Nah, ini dia tandai mengkopinya ya. Klik kanan, copy, lalu di atas frame kita buat paste. Jawab no. Oke, biar dia ada di atas frame. Kalau enggak nanti di bawah frame dibuat. Oke. Lalu kita pastekan lagi, jawab no lagi. Nah, ya. Mengkopinya ini harus di atas frame ya. Tandai frame-nya. Lalu ini tandai lagi kan frame, bukan form saya tandai, tapi frame, biar dia di atas frame. Paste, jawab no. Lalu geser. Lalu kita ganti yang ini dia menjadi harga yang bawah satuan. Ini dia di bagian mana? Di bagian caption ya. Harga. Enter. Lalu ini satuan. Enter. Oke. Setelah itu kita atur lainnya. Namanya kita buat. Ini namanya adalah label 3, label 4 ya. Udah nggak apa-apa. Ini namanya label 3 saja kita buat. Cari di sini ini ya, namanya label 3 ya. Nah, kasih aja dia biar sama dengan namanya label 3. Yang ini label 4. Namanya ini label 4. Ini pun kita ganti dia label 4. Oke, begitu cara pengaturannya. Sekarang kita masuk ke programnya, kita lihat privat sub, klik. Ini namanya LST. Oke, ini belum kita ganti, LST. Tandai dia bukan frame ya, ini frame, ini list box. Kita ganti dia menjadi LST, list maksudnya. Ya. LST, list barang lupa. Namanya list barang, enter. Ya. Kalau sudah, kita lihat lagi di sini, klik dia. Maka caranya kita double klik saja objek list tadi, ini list barang tadi namanya, double klik, klik, maka kita masuk privat sub list barang klik. Nah, sama kan seperti dengan bahan kita. Lalu kita ketikkanlah dim harga as-long. Dim harga as-long. Lalu dim satuan as string. Oke. Setelah itu select case. Select case list barang titik text. Ke sini select case LST barang titik text. Nah. Lalu case CD blank. Ini case yang pertama, langsung petik ganda CD blank. Tutup petik ganda.
Lalu jawabannya, harga satuan. Kasihlah dia harga sama dengan 85.000. Satuan box. Enter. Ya. Ini case yang pertama. Case yang kedua, buku tulis harga 36.000, satuan lusin. Copy saja. Ctrl C, Ctrl V. Ini dia case-nya adalah buku tulis. Harus sama ya, huruf besar, huruf besar. Buku tulis 36.000 lusin. 36.000 lusin ya. Huruf kapital saja kita buat semua. Yang ini dia pakai petik ganda ya. Nah, untuk yang satuannya pakai petik ganda. Petik ganda. Huruf kapital aja kita buat. Box. Lusin. Oke. Lalu kita copy lagi. Yang ketiga adalah di sini kertas. Ya, kalau kita buat kecil ya, kalau dia besar ya kan. Kita buat tadi huruf besar semua ya. Ctrl V, ini dia kertas. Nah, huruf kertasnya itu kan tulisan terdiri dari huruf besar. Jadi sama ya. Kertas itu berapa? 28.000 rim ya. 28.000 satuannya rim. Oke. Case yang terakhir. Nah, semua dia pakai case, ya kan? Yang terakhir case-nya adalah ballpoint. Nah, kita lihat dulu lagi kayak mana tulisan ballpoint. Kita harus sama. BALL ya, ballpoint. BALL. Maka kita harus buat dia begitu. Ballpoint. Langsung bersatu ya, harus sama dia. Ballpoint. Nah, ballpoint 15.000 pak. 15.000 satuannya pak. Oke, kalau sudah case-nya ya, maka tutup dengan and select. And select. Nah, langsung dia. Di bawah and select kita tampilkan dia label 3 caption harga, label 4 caption satuan. Langsung aja kita ketik. Label 3 titik caption kita isi dia sama dengan diambil dari variabel harga. Label 4 titik caption diambil dari variabel satuan. Oke. Sudah sesuai dengan materi kita buat programnya. Kita jalankan. Ini programnya kita jalankan. Oke ya. Nah, belum ada yang dipilih. Nah, ketika kita klik CD blank. Oke, ada error, jangan takut. Ada salah berarti ya kan. Nah, ditandainya langsung salahnya. Oh, salah Abang tadi mengetikkan di sini longnya itu M-nya 1. Nah, jadi di dalam Visual Basic kalau kita salah jangan panik karena akan dikasih tahu di mana salah. Kalau sudah tahu kita perbaiki saja. Ini tadi satuan ya kan. Nah, satuan string. Oke, kita jalankan lagi. Oke, lalu kita ulangi, pilih CD blank. Lihat, CD blank itu harganya 85.000, satuannya box. Kita klik buku tulis. Buku tulis 36.000, satuannya lusin. Kita pilih kertas. Kertas 28.000, satuan dream. Pilih ballpoint 15.000 pak. Nah, nggak ada pilihan yang lain. Nggak ada selainnya. Ya kan? Itulah jawaban kelemahan dari perintah if. Jadi tidak ada perintah yang lainnya. Yang tidak ada di kriteria, nggak bisa dia kita pilih. Semua harus sesuai dengan kriteria. Nah, kondisinya. CD blank itu yang dia pilih. Buku tulis, kertas, ballpoint, dan seterusnya. Ya. Nah, begitulah cara pembuatan kode program di dalam Visual Basic. Ya, langkah-langkahnya sudah Bapak buat lewat video, Abang buat lewat video ini. Kode programnya juga sudah kita sesuaikan dengan materi dan sudah berjalan. Ya, nah itu dia materi kita. Mudah-mudahan kalian bisa mengikutinya dan mengerti cara penggunaannya. Ya. Nah, terima kasih. Tetap semangat belajarnya. Silakan diulang-ulang supaya semakin mahir kan gitu ya. Itu topik kita yang ke
visual basic yang keempat itu yaitu decision. Ya, atas perhatian kalian, saya mengucapkan terima kasih.